Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas penulisan kata. Ayo kita pelajari bersama. Penulisan kata. 1. Penulisan judul karangan atau judul buku ditulis miring. Misalnya, aku membaca dongeng Si Kancil dan Buaya. Si Kancil dan Buaya di sini adalah judul karangan, maka ditulis dengan miring. Selanjutnya, Faiz membacakan puisi berjudul Kasih Sayang Tuhan. Nah, ini judul puisi Kasih Sayang Tuhan, maka ditulis dengan huruf miring. 2. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dasar yang bukan bahasa Indonesia. Jadi, imbuhan jika dirangkai dengan singkatan atau kata tapi yang bukan dari bahasa Indonesia itu diberi tanda hubung. Misalnya, mem-PHK-kan. Nah, ini imbuhan yang berupa awalan mem dan akhiran kan. Karena dirangkai dengan singkatan yaitu PHK, maka ini diberi tanda hubung ya, atau strip. Ini di PTUN-kan. Ini juga sama ya, diberi tanda hubung. Selanjutnya, di upgrade. Ini dirangkai dengan kata upgrade yang bukan dari bahasa Indonesia. Ini juga diberi tanda hubung. Merekal, ini juga rekal itu bukan dari bahasa Indonesia, maka imbuhan me dirangkai dengan rekal diberi tanda hubung. Kita lanjutkan dengan ketentuan ketiga, yaitu jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, yaitu awalan atau akhiran, maka ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contohnya, bertepuk tangan. Nah, di sini adalah gabungan kata tepuk dan tangan. Maka, awalan atau akhiran itu ditulis serangkai dengan kata yang diberi imbuhan tersebut. Contohnya ini, bertepuk tangan, tepuk itu diberi imbuhan ber. Jadi, bertepuk tangan. Nah, ini tangannya penulisannya terpisah dengan kata bertepuk. Contohnya lagi, garis bawahi. Nah, ini ada akhiran i. Ini juga ditulis serangkai dengan tulisan bawah. Selanjutnya, menganak sungai. Imbuhan meng, maksudnya imbuhan meng. Jadi menganak dan sungai ini ditulis terpisah antara anak dan sungai. Tapi imbuhan mengnya dirangkai dengan kata anak. Kemudian sebar luaskan. Kita lanjutkan ketentuan yang keempat, yaitu jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan. Perhatikan, ini sebenarnya dari kata lipat dan ganda, tapi diberi imbuhan yaitu berupa awalan di dan akhiran kan. Ini ditulis serangkai ya, dilipat gandakan. Kemudian menggarisbawahi, ini juga dari kata garis dan bawah. Jadi ini adalah gabungan kata. Kemudian mempertanggungjawabkan. Ini juga dari kata tanggung dan jawab. Diberi awalan memper dan akhiran kan. Lanjut, menyebarluaskan dari kata sebar dan luas. Penghancur leburan dari kata hancur dan lebur. Pertanggungjawaban dari kata tanggung dan kata jawab. Jadi bedanya dengan yang ketentuan ketiga ini adalah ini. Kalau ini yang mendapat imbuhan itu hanya salah satu kata. Contohnya di sini kata tepuk saja, yang tangan tidak dapat imbuhan. Tapi kalau asalnya ini hanya sama-sama gabungan dari dua kata. Ini juga. Tapi bedanya kalau yang ini itu kata depan dan kata yang belakang diberi imbuhan, yaitu ini ada awalan di dan akhiran kan.
maka ini ditulis serangkai. Ini karena salah satu saja terpisah, salah satu saja hubungannya yang mendapat imbuhan. Nah, sedangkan ini dua kata, yaitu kata lipat dan ganda, dua-duanya mendapat imbuhan, maka ditulis serangkai. Baiklah, kita lanjutkan dengan ketentuan kelima. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu digabung. Contohnya, adipati dari kata adi dan pati. Ini hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu digabung. Kemudian dwiwarna dari kata dwi dan warna. Paripurna dari kata pari dan purna. Poligami dari kata poli dan gami. Antar kota dari kata antar dan kota. Ekstrakurikuler dari kata ekstra dan kurikuler. Pramuniaga dari kata pramu dan niaga. Antibiotik dari kata anti dan biotik. Tapi ada catatannya ini. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya huruf kapital, maka tanda hubung digunakan di antara kedua unsur itu. Misalnya di sini non Indonesia. Indonesia itu diawali dengan huruf kapital, maka di antara kata non dan kata Indonesia diberi tanda hubung ini atau strip. Kemudian pan-afrikanisme ini juga ya, karena diawali huruf besar maka di sini diberi tanda hubung. Pro Barat juga se-Indonesia, kemudian se-kota Yogyakarta. Baiklah, kita lanjutkan ketentuan yang keenam. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Perhatikan ini, misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, di sini Tuhan diawali huruf besar. Kemudian kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan akan tertulis terpisah, tapi dengan huruf awal kapital ya. Maka di sini yang mengikuti yang itu awal huruf kapital. Maha juga, pengasih juga diawali huruf besar. Contohnya lagi, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu juga setiap katanya diawali dengan huruf besar karena bentuk maha yang diikuti kata turunan, dan ini mengacu kepada nama atau sifat Tuhan. Lanjutkan ketentuan yang ketujuh, yaitu kata berikut sudah dianggap serangkai. Jadi ada beberapa kata berikut sudah dianggap serangkai, maka dalam penulisan juga harus serangkai, dia tidak boleh dipisah. Adi busana dari kata adi dan busana. Aerodinamika, antar kota. Antibiotik, awahama, bikarbonat, biokimia, dekameter, demoralisasi, dwiwarna, eka bahasa, ekstrakurikuler, infrastruktur, konvensional, kontraindikasi, kosponsor, mancanegara, multilateral, narapidana, non-kolaborasi, paripurna, pasca sarjana, pramusaji, prasejarah, proaktif, purnawirawan, saptakrida, semi profesional, subbagian, swadaya, telewicara, transmigrasi, tunakarya, tritunggal, tan suara, dan ultramodern. Ya, ini contoh-contoh gabungan kata tapi yang sudah dianggap serangkai. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sukses ujiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta share video ini agar bermanfaat untuk bersama yang membutuhkan materi-materi persiapan ujian. Salam sukses. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.